Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu masih semangat dong ya belajar prakarya hari ini. Masih dalam materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu sayuran, klasifikasi sayuran, serta kandungan dan manfaat dari sayuran. Nah, bagi kamu yang udah lupa nih materi yang sudah disampaikan di minggu kemarin, bolehlah dibuka lagi materi di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teknik pengolahan, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman, serta pengemasan dan penyajian. Yuk, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat kamu-kamu nih yang suka bantu mama masak di rumah, ini pasti udah tahu dong teknik pengolahan makanan itu seperti apa aja. Nah, di sini teknik pengolahan makanan itu dibagi dua. Ada teknik pengolahan makanan panas basah atau yang disebut moist head, serta ada juga teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Untuk teknik moist head, yang pertama ada yang disebut teknik boiling atau merebus, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kira-kira memasak apa ya yang bisa menggunakan teknik ini? Yang kedua ada teknik poaching atau merebus menutup bahan pangan. Nah, di dalam teknik ini kita memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. Biasanya bahan pangan yang dimasak dengan teknik ini adalah bahan pangan lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya. Contohnya apa ya? Berikutnya ada braising, merebus dengan sedikit cairan. Nah, dalam teknik ini kita merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, teknik ini digunakan agar aroma yang keluar menyatu dengan cairan bahan makanan dan menjadi lebih lunak. Ada pula teknik stewing atau menggulai. Nah, di dalam teknik ini kita menumis bumbu lebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api sedang. Nah, dengan teknik ini aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Ada teknik steaming, mengukus, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, kalau kita menggunakan teknik ini, biasanya makanan lebih lunak dan lembut, serta nilai gizinya tidak banyak yang hilang. Lalu ada teknik simmering, bukan simmering shining splendid ya. Maksudnya di sini simmering itu adalah mendidih. Jadi memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Lalu ada juga teknik mengetim, memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Selanjutnya kita akan beralih pada teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Nah, yang pertama ada deep frying, yaitu menggoreng dengan minyak banyak. Nah, dalam teknik ini kita memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering, crispy, crunchy, renyah. Nah, tapi dengan teknik ini biasanya beberapa kandungan gizi akan rusak. Tapi jangan khawatir karena kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak di sini, sedangkan kandungan vitamin biasanya lebih sedikit yang hilang. Kira-kira kalian kalau memasak menggunakan teknik ini menggunakan bahan pangan apa? Lalu ada pula shallow frying,
yaitu menggoreng dengan sedikit minyak. Nah, proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya 1 kali dibalik. Dengan menggunakan teknik ini, biasanya bahan makanan tidak akan terlalu matang. Asam amino akan tetap, tapi protein akan menyusut. Juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Ada juga shouting atau menumis. Memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Kalau yang ini kayaknya udah biasa banget nih nemu. Kira-kira apa coba sayuran yang biasanya ditumis? Ada pula teknik baking atau memanggang. Nah, teknik memasak ini biasanya menggunakan alat yang dinamakan oven. Lalu ada pula teknik memasak grilling atau membakar. Nah, teknik ini mengolah makanan di atas lempengan besi panas yang disebut griddle atau di atas pan dadar yang disebut teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, kalau menggunakan teknik ini biasanya makanannya akan terlihat gosong. Nah, itu saja teknik pengolahan bahan makanan secara moist head dan dry head cooking secara umum. Tapi nih, karena di setiap daerah itu pasti memiliki makanan khas dengan cara pengolahan yang berbeda, di sini ada juga teknik pengolahan pangan lainnya. Di antaranya, menghaluskan, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Contohnya kalau di Indonesia kan kita suka banget sama yang namanya sambal ya. Jadi itu butuh pengolahan dengan cara diulek. Lalu ada teknik mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Ada teknik menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Contohnya, seperti saat kita membuat santan. Ada pula teknik mengasap, menyangrai, dan bahkan tidak dimasak sama sekali, seperti saat kita menyantap lalapan atau memasak sushi. Nah, setelah kita mempelajari apa itu sayuran, klasifikasi sayuran, kandungan, serta manfaat sayuran, serta teknik pengolahan bahan makanan, ini saatnya kita belajar tahapan pembuatan pengolahan makanan. Nah, sayuran ini ternyata bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Yang pertama yaitu perencanaan. Dimulai dari identifikasi kebutuhan. Contohnya nih, kamu di rumah sedang pandemi, siang-siang haus, butuh sesuatu yang segar dan tentunya harus sehat dong. Lalu kamu berpikir, muncullah ide atau gagasan untuk membuat jus wortel. Selanjutnya, pelaksanaan. Persiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan ketika membuat jus wortel. Lalu setelah alat dan bahan siap, lanjut ke proses pembuatan. Bagaimana langkah-langkahnya? Selanjutnya, penyajian dan pengemasan atau yang disebut plating. Nah, di dalam penyajian ini jangan sampai merusak minuman yang sudah tadi kamu buat, serta usahakan terlihat menarik dan tentunya harus bersih. Di tahapan selanjutnya yaitu evaluasi. Silakan kamu cicipi makanan atau minuman yang sudah kamu buat, lalu evaluasi apakah rasanya sudah sesuai dengan yang kamu inginkan. Selamat mencoba. Selama tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman ini, kalian harus selalu mengingat keselamatan kerja. Gunakan celemek, menggunakan ikat rambut dan topi memasak supaya tidak ada rambut yang masuk ke dalam masakan. Lalu cuci tangan terlebih dahulu
dan gunakan sarung tangan plastik jika ada, supaya makanan tetap higienis. Lalu, hati-hati saat menggunakan benda tajam dan memegang benda panas. Di zaman ini nih, kalau kita udah memiliki keterampilan memasak, itu tuh bisa banget menjadi salah satu sumber penghasilan. Tapi, selain rasa, jika kita ingin menjual makanan kita, hal terpenting adalah dari pengemasan dan penyajian. Nah, supaya makanan kita lebih bernilai komersil, usahakan tata cara penyajian dan wadah kemasan produk pangan olahan menarik, seunik mungkin dan sesuai dengan keinginan konsumen. Buatlah produk pangan yang tidak merusak nutrisi bahan dan kesegaran bahan makanan, serta gunakan strategi dan cara penjualan yang tepat. Nah, mulai sekarang, ayo kita mulai belajar mengasah keterampilan memasak kita supaya berguna untuk diri sendiri dan nilai plusnya itu juga bisa menjadi sumber penghasilan kita nanti. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.